suaranya Putra Sentosa kok kecil ya? Masih kecil Pak suara saya. Masih Mas kecil, Putra Sentosa. Terus di yang lain, suara saya bisa jelas apa belum ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nicholas ya. Ya, ini partisipannya 22 ya.
Halo, ini sudah 36 ya, bisa kita mulai ya. Oke, baik kita uh, uh, mulai ya. Kita tayangkan materinya. Uh, Oke, kemarin sudah sampai ini ya, garis pengaruh momen ya kayaknya ya. Yang materi terakhir, garis pengaruh momen, terus kemudian airnya ini ya. Apakah betul ini yang materi terakhir kemarin? Kemarin sudah sampai sini ya, Dede. Suara saya sudah bisa didengar? Dengar, Pak. Ya, sampai ini ya kemarin ya. Muhammad Indrajat ya, betul ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kemarin tadi sudah sampai garis pengaruh yang beban langsung ya, baik dari garis pengaruh reaksi, garis pengaruh gaya lintang, terus kemudian garis pengaruh momen ya, garis pengaruh momen. Terus kemudian kita lanjutkan ke ini, kalau misalkan garis pengaruh momen untuk Gerber ya, untuk Gerber misalkan Gerber satu sendi ya, Gerber satu sendi ya, ini garis pengaruh momennya misalkan ini seperti ini ya. Ini kita buat yang ini dulu, yang stabil dulu ya. Jadi kalau seperti ini satu sendi, maka kita akan membuat yang dari A, C, B sampai titik S ini ya. Kita buat dulu, misalkan kita akan menentukan garis pengaruh momen di titik C ya, di titik C ini. Maka kita akan gambar pada waktu P-nya di A, maka C-nya adalah MC 0 ya. Pada waktu P-nya di titik C, maka MC-nya adalah ini AB per L ya, AB per L. Karena ini garis pengaruh momen. Pada waktu P-nya di B, maka MC-nya adalah 0 ya. Pada waktu P-nya di S ya, maka momen di C-nya adalah ini 2/8 kalikan 3 ya. Tapi ini min ya, misalnya min ya. Terus momen di titik pada waktu di titik apa? D ya, di titik D maka RS-nya adalah 0 ya. RS-nya 0 ini jadi MC-nya juga 0 ya. Oke, terus kemudian garis pengaruh di titik F ya. Kalau misalkan di titik F itu besarnya berapa? Besarnya adalah pada waktu beban antara di A sampai sebelum F ya, maka itu 0 ya.
Terus kemudian ada bebannya jika di sebelah kanan F, karena ini objek ya, di sebelah kanan F, maka ini besarnya adalah P dikalikan dengan jaraknya ya. Kalau di sini pas di S ya, pas di S maka besarnya adalah P dikalikan jaraknya adalah 1 ya. Karena ini F-nya di tengah-tengah ya. Maka ini seperti ini. Maka ini besarnya adalah 1. Kemudian pada waktu ini ke kanan ya, di sebelah kanan S ya, sebelah kanan S, maka ini yang lebih kecil ya, mengecil, nanti pas di D ini adalah MF-nya 0 ya, garis pengaruh momen di F-nya. Jadi seperti ini. Oke, ini garis pengaruhnya ya, garis pengaruh momen ya. Dan kalau garis pengaruh momen di tengah-tengah antara S dengan D ya, di tengah-tengah ini, maka ada nilainya jika bebannya di S ke kanan sampai sebelum D ya. Di S0, di D0, terus kemudian di antara S sampai D ini ada ordinatnya ya. Ini nanti linear ya, ke bawah seperti ini ya. Terus kemudian pada waktu di antara A sampai sebelum S ya, sampai S ini 0 ya, M-nya. Momen pada waktu kita mencari momen garis pengaruh momen di titik antara ini S sampai D gitu ya. Oke, seperti itu ya, ini garis pengaruh momennya. Terus kemudian garis pengaruh untuk beban langsung itu kayaknya kita sudah cukup ya, sudah sampai garis pengaruh momen juga. Nanti untuk yang 2 sendi juga tipikal dan sama ya caranya ya. Terus kemudian kita lanjutkan ke beban tidak langsung ya. Kalau beban tidak langsung itu seperti apa? Ini kalau beban tidak langsung ya. Kalau beban tidak langsung itu seperti ini. Jadi kalau beban tidak langsung itu kalau pas yang yang dicari itu pas di gelagar memanjang ya, maka itu sama dengan beban garis pengaruh beban langsung ya. Kalau itu sama dengan garis pengaruh beban langsung. Nah, kalau yang ditanyakan adalah yang dicari itu di tengah-tengah ya, atau di antara gelagar memanjang ya, di antara gelagar memanjang, maka caranya adalah seperti ini ya. Maka caranya seperti ini, kita cari yang di sebelah kirinya, di gelagar sebelah kirinya dan di gelagar sebelah kanan dari titik yang akan kita tinjau. Misalkan ini yang di titik E ya. E kita akan mencari garis pengaruh gaya lintang akibat beban tidak langsung ya. Nah, ini gimana ya? Ya, kita yang di sebelah kirinya ini seperti biasa, kalau yang di pas gelagar melintang itu sama seperti beban langsung ya. Jadi ini besarnya adalah kemarin adalah A per L ya. A per L di sini berarti 2 per 10 ya. Jadi 2 per 10. Terus kemudian kalau di sebelah kanannya ini berarti B per L ya. Jadi ini 6 per 10 ya, atau 0,6. Nah, nanti ini sudah ketemu titik-titiknya, maka kita hubungkan ya antara 0,2 dan 0,6 ini ya. Kita hubungkan di sana. Saya garis lurus ya.
garis lurus kita hubungkan. Nah, ini dihubungkan seperti itu. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi di titik garis pengaruhnya ini seperti ini. Di titik E-nya kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Terus kemudian kalau seperti ini berarti nanti 0,2 dan 0,6 itu tidak pas di tengah-tengahnya ya, tidak pas di tengah-tengahnya. Maka di E nanti kita akan bisa mencari ya. Ini kan misalkan ini 0,2, 0,6. Ini kita cari ordinatnya di titik E itu berapa, seperti itu. Cara mencari ordinatnya di titik E-nya ya, kita harus mencari X-nya dulu ya. X-nya dulu. X-nya kita cari misalkan ini X per 0,2 ya. X per 0,2, X per 0,2. Terus kemudian ini berarti kalau ini 2 ya berarti 2 min X ya, 2 min X per 0,6. Jadi ini sama ya. Kemudian nanti X-nya ketemunya setelah dihitung 0,5 ya, 0,5, X-nya 0,5. Atau pakai yang ini, X dibagi 0,2, kemudian 2 per, nah ini kan dari sini 2 berarti ini 0,6 tambah 0,2 berarti 0,8 ya. Jadi 2 dibagi 0,8 ya. Jadi X-nya sama dengan 0,4 dibagi 0,8 berarti 0,5 ya. Sama ketemunya ya. Berarti X-nya 0,5. Kalau X-nya 0,5 berarti kita nanti harus tahu ininya. Jadi 0,5 berarti ini kan 1,5 ya. 1,5. Berarti kita ini 1,5 berarti ininya E-nya berarti jarak dari titik nolnya ini ke E adalah 0,5 ya. Berarti 0,5 dibagi 1,5 dikalikan 0,6 ya. Ini ketemu sekian. Jadi temunya ini 0,5 dibagi 1,5 dikalikan 0,6 ya. Berarti 0,2an ya, 0,2 ya. Temunya sekitar 0,2. Jadi ini 0,2 ya. Oke, cara mencarinya seperti itu. Kalau yang ordinatnya di sini. Ini kalau beban tidak langsung gitu ya untuk garis pengaruh gaya lintang ya. Tapi kalau pas di yang dicari adalah pas di gelagar melintangnya, maka sama persis dengan beban langsung. Oke, kita lanjutkan. Nah, garis pengaruh momen ya. Garis pengaruh momen untuk beban yang tidak langsung ya. Tidak langsung. Garis pengaruh momen pada beban tidak langsung itu kalau momen yang akan dicari ya, adalah di di gelagar melintangnya. Ini kan gelagar melintang ya, yang di gelagar melintang. Maka garis pengaruhnya juga sama dengan garis pengaruh momen pada beban langsung ya. Jadi garis pengaruh momennya sama dengan garis pengaruh momen pada beban langsung. Tapi kalau yang dicari itu adalah tidak di gelagar melintangnya ya, misalkan ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah, maka
kita akan mencari bagaimana cara kita menggambarkan garis pengaruhnya ya, garis pengaruhnya pada beban tidak langsung seperti itu. Oke, kalau mencari DE ya, kita gambarkan dulu jika beban langsung ya. Jika beban langsung kita gambarkan dulu ya, ini pada waktu PDA maka momen DE ya sama dengan 0. Pada waktu P-nya di E ya, maka NE-nya sama dengan ini ya, di E ini berarti AB per L ya. Jadi ini AB per L ini 2,1 ya, 7 kali 3 ya, 7 kali 3 bagi 10 ya, karena ini jaraknya 10 maka 2,1, maka ini kita tuliskan 2,1. Pada waktu P di B maka NE adalah 0. Pada waktu P-nya di D maka NE-nya sama dengan ini kita hitung ya, jadi min 2 dibagi 10 dikalikan 3 ya, jadi ketemu 0,6 ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kita mencari di titik ini, di titik apa? Di gelagam lintang ini berapa ya? Di gelagam lintang ini misalkan ini M1 ya. Di 2 meter ini M1, di 4 meter ini M2 ya, seperti itu ya. Di M1 ini kita hitung ini berapa besarnya. Jadi M1 ini sama dengan ya 2 dibagi ini ya, M1 ya, 2 dibagi 10 ya, dikalikan dengan 7 ya. 2 dibagi 10 jaraknya nih ya, jaraknya dari A sampai B ya, dikalikan dengan 7. Ini kan berarti seperti ini. Jadi A dibagi L dikalikan B ya, seperti itu ya. Terus kemudian M2-nya ya, M2-nya ini kan berarti ini berapa jaraknya? 1, 2, 3, berarti 6 ya. 6 per 10 dikalikan dengan 6 per 10 dikalikan dengan 3 ya, 6 per 10 dikalikan 3. Jadi M1 ketemu 1,4, M2-nya ketemu 1,8 ya. Jadi kita akan mencari ME-nya ya, ME-nya kan E-nya dari ordinatnya di E sampai sini ya. Sini, ini gimana caranya ya? Ini M1, ini M1 ditambah ini ya, tambahnya ya. Tambahnya yaitu setengah dikalikan, ya berarti ini 1 ya, 1 karena di tengah-tengah ya, berarti 1 per 2 dikalikan 1,8 min 1,4 ya. Berarti ME adalah 1,6 ya. Ini 1,6. Kalau beban langsung maka 2,1 ya, lebih besar ya. Berarti momen yang terjadi akibat beban langsung mau dibandingkan dengan beban tidak langsung maka akan lebih besar jika bebannya adalah beban langsung seperti itu. Oke. Itu ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, ini sama dengan yang tadi, cuma ini untuk lebih apa hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya. Misalkan ini M1 ini kok 2/10 kali 7. Nah, ini kan 2, ini per 10, ininya 7 ya. Kalau ini kan 7, ini kan segitiga ya. Ya, segitiga besarnya ya. Ya, 3. Kalau ini diperpanjang, ini kan berarti ini ketemu di sini, ini jadi 7. Jadi 7 berarti ini 2/10 kalikan 7. Kalau ini kita perpanjang ke kiri, nah ini ketemu di sini, ini ketemu berarti ini 3 di sini ya. Ini 3, terus kemudian
Halo adik-adik, ada yang ditanyakan? Ini jika beban tidak langsung ya, beban tidak langsung kalau ketemunya seperti ini, jadi hasil momennya itu lebih kecil ya, lebih kecil ya, karena ini ordinatnya juga lebih kecil, ini 1,6 ya, kalau beban langsung kan jadi 2,1 ya, 2,1. Terus kemudian ini ketemunya 1,6 ya, kalau memang ini penjelasannya di sini sama ketemu 1,6 ya. Jadi ini kan ini M1, M2-nya seperti itu ya. Bentar ini. Halo, Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Pak.
Oke, kita lanjutkan ya. Ada yang ditanyakan? Ini penjelasannya tadi mudah-mudahan bisa lebih ini ya, bisa lebih memperjelas ya. Jadi misalkan ini tadi M1-nya 1,4, M2-nya 1,8 ya. M1 1,4, M2 1,8. Ini kita akan mencari E-nya ya. Di E ini ordinalnya berapa? Berarti di E ini ya berarti ini kalau kita dari 1,4 kita tarik garis horizontal ya, kita tarik garis horizontal itu jadi ini 1,4. Nah, 1,4 ditambah ini ini kan tengah-tengah ya, jadi ini 1 ya, jadi 1,4 ini 1 dibagi 2, terus kemudian 1 dibagi 2 terus dikalikan ini apanya, sisanya ini berapa, berarti 1,8 segitiga kecil ini 1,8 dikurangi 1,4 kayak gitu ya. Nah ini seperti itu ya, jadi ini ya. Ya, oke. Ya, jadi ketemunya seperti ini caranya. Oke. Sudah jelas ya caranya. Ini 1,6 ya, ini penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Terus kemudian tadi garis pengaruh momen sudah ya, garis pengaruh momen sudah. Terus kemudian yang akibat beban tidak langsung ya. Nah, terus kemudian ini kita yang beban tidak langsung juga, ini sudah ada gambarnya ya, gambar beban tidak langsung untuk seperti ini. Terus kemudian ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, ini 10 ya. 10 ada overtake-nya 2 ya. 2. Kemudian ditanyakan garis paruh RA, RB ya, terus kemudian gaya lintang ya, gaya lintang di titik C ya. Kalau gaya lintang di titik C itu sama dengan yang beban langsung ya. Di G juga sama dengan beban langsung ya, di D juga sama beban langsung. Yang beda di D ya, di G ya, ini ya, di G ya. Di G ini gaya lintangnya istilahnya, nanti kita mencari yang di C dulu dan di D, terus kemudian kita tarik garis linear seperti itu ya, yang menghubungkan. Oke, seperti itu ya. Terus kemudian ini istilahnya, yang ketiga adalah garis pengaruh momen ya. Garis pengaruh momen di titik C ini seperti apa ya? Kalau di titik C ini sama ya dengan beban langsung ya. Kemudian di titik G ya, di titik D ini garis pengaruh momennya beda dengan beban tidak beban langsung ya. Ini harus dihitung seperti yang ini tadi. Nah, seperti ini ya. Dihitung seperti ini. Kalau yang di G ini ya. Kalau yang di C ini karena pas digelagar melintang nggak masalah ya. Oke, ini 1, 2, 3 ini sudah bisa istilahnya dimengerti ya. Terus kemudian yang 4 ini maksimum di titik C ya. Di titik C ini momen maksimumnya berapa? Jadi momen maksimum ini ya kita kita jalankan ya, momen maksimumnya berapa. Terus kemudian di titik G ya, di titik G juga kita tahu ini momen maksimumnya berapa, seperti itu. Di titik G ini ya, momen maksimumnya berapa. Tapi di titik G ini kan jadi bebannya istilahnya beban tidak langsung, dan pas ini tidak digelagar melintang ya. Jadi ini tadi yang seperti ini ya. Nah, seperti ini tinggal ngitung nanti momennya berapa ya. Oke, 3 seperti itu. Beban yang lewat ini ya, bebannya lewat 2 dan 8. Oke, seperti itu ya.
ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Atau kita lihat lagi yang diwetnya ya, kita lihat yang diwetnya itu. Nah, ini beban yang tidak langsung ya. Oke, ini beban tidak langsung ya. Ini keterangannya garis pengaruh pada struktur dengan beban tidak langsung itu sama dengan garis pengaruh pada struktur dengan beban langsung ya. Garis pengaruh reaksi maksudnya ya, garis pengaruh reaksinya, GPR-nya ya. Garis pengaruh reaksi pada beban tidak langsung itu sama dengan garis pengaruh reaksi pada beban langsung. Jadi ini garis pengaruhnya sama ya. Garis pengaruh reaksinya ya. Nah, ini sama dengan beban langsung ya. Terus kemudian garis pengaruh gaya lintang ya, garis pengaruh gaya lintang apabila titik yang ditinjau tepat di bawah gelagar melintang ya, misalkan titik yang tepat di bawah gelagar melintang ya, misalkan maka garis pengaruh gaya lintangnya itu sama dengan garis pengaruh gaya lintang pada beban langsung ya. Jadi di sini keterangannya kalau gaya lintang ya, gaya lintang itu yang terjadi di gelagar melintang ya, itu sama dengan pada beban langsung, garis pengaruh gaya lintang pada beban langsung. Ya, itu keterangannya seperti itu ya. Jadi kalau yang dihitung itu yang dicari itu pas di gelagar melintang, di bawah gelagar melintang, maka sama dengan beban langsung. Gampang itu ya, sama dari kemarin. Terus kemudian kalau ini analisisnya ya. Nah, ini kalau di antara ya, misalkan di antara ini ya, di antaranya misalkan ini di titik D ya, antara D dan F ya, antara D dan F ya, antara D dan F itu garis pengaruh gaya lintangnya seperti apa ya? Nah, kalau seperti kemarin gaya lintang itu misalkan seperti ini kan berarti upper L ya, di kiri upper L, yang di sebelah kanan upper L ya. Kalau yang di sini kita lihat di sebelah kiri, ini kan yang akan kita cari di titik E. Sebelah kirinya itu ada gaya gelagar melintang di titik D. Ini kita cari garis pengaruh gaya lintangnya itu ini kan berarti 1, 2, berarti 2/5 ya, misalkan ini 1, 2/5 nih, 2/5, yang di sebelah kanan juga 2/5 ya, 2/5 ya. Terus kemudian ini 2/5 ke bawah min, ini yang kanan 2/5 di sebelah kanan plus ya. Terus kemudian ini kita apa istilahnya, kita tarik garis linear ya dari yang sebelah kiri E dan sebelah kanan E ya. Jadi ini di titik D dan titik F kita tarik ya. Terus kemudian kita tarik, maka di titik E ini ya, yang akan kita cari ini pas ya, pas tengah ya, berarti pas 0 di sini ya. Nah, begitu. Nah, ini jadi karena setengah L ya, setengah L offset ya. Jadi ini pas seperti ini. Ini garis baru gaya lintang di titik E ya. Nah, terus kemudian di titik G gimana? Kalau di titik G ya, di titik G ini seperti ini. Di titik G itu kita lihat di kirinya ada C, berarti ini 1/5, di sebelah kanannya ada D, ini 3/5, 1, 2, 3, 3/5 ya. Jadi ini 1/5, ini 3/5, kita tarik garis. Nah, tarik garis ya. Tarik garis. Jadi nanti ketemu ini X-nya berapa, ini 2 min X ya.
X-nya berapa, 2 min X, nanti ini tingginya berapa. Pas di G ini ya, di G ini tingginya berapa. Ya seperti itu, prinsipnya seperti itu ya kalau gaya lintang ya. Lintang kalau yang akan kita cari tidak di gelagar melintang ya, misalkan di gelagar memanjang ya. Di antara itu ya di antara gelagar melintang maka seperti ini. Jadi besarnya lebih kecil ya. Oke, terus kemudian ini yang momen ya, yang momen kalau di titik C ya, jadi seperti ini, di titik C kayak ini kan berarti ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali 5, 10 berarti 10 ya. 10 berarti kalau seperti ini berapa? 2 kali 8 per 10 ya. 2 kali 8 per 10. 16 per ya, begitu ya. Ini ketemunya ini apa? Ini garis baru gaya lintang ya, ini gaya lintang. Ini kalau gaya lintang di titik C ini seperti ini ya. Kita titik C ini pasang ke sini di titik C adalah ini 1, 2, 3, 4 per 5 ya. 4 per 5 kalikan 1 karena ini di paling tinggi 1 ya. Jadi ya. Ini 4 per 5 kali 1 berarti 4 per 5. Ini gaya lintangnya. Nah, kalau ini gaya garis baru momen ya. Ya. Ini apabila titik yang ditinjau tepat pada gelagar melintang, maka garis pengaruh momennya sama dengan garis pengaruh momen pada beban langsung ya. Ya, apabila titik yang ditinjau terletak antara dua gelagar melintang, misalkan di titik E, maka garis pengaruh momennya adalah garis pengaruh momen pada beban tidak langsung. Nah, seperti ini, seperti yang tadi ya, tadi sudah. Ini kalau pas seperti ini di tengah-tengah ya, ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 kali 2 meteran ya, 2 meterannya ada 5, 2 ada 5 ya, jadi total 10 ya, total 10 meter ya. Ini kita akan mencari di titik D dan di titik F ya. Kita akan cari di sini. Nah, ini berarti yang di sebelah kirinya titik D ya, di titik D, sebelah kanannya titik F. Ya, maka kalau garis baru momen kita cari dulu di titik E ya. Di titik E berarti ini berarti 5 ya. 5 ke kiri 5 ke kanan 5 ya. Jadi AB per L-nya 5 kali 5 per 10 ya. Jadi 25 per 10 ya. Jadi 2,5. Ini 2,5 ini ya. 2,5. Terus kemudian kita yang di sini ini berapa nih? Yang di D itu berapa? Yang di F berapa? Kalau yang di D berarti ini berarti berapa nih? Berarti 4 per 10 ya. 4 per 10 kalikan 5 ya. 4 per 10 kalikan 5 berarti 20 per 10 ya, jadi 2 ya. 2 di D2 di F juga sama ya, 2 ya, jadi ini 2 dan ini 2. Terus kemudian kalau ini yang kiri 2 kanan 2 maka kita tarik garis linear ya, rata air, maka ini juga hasilnya 2 ya, ini hasilnya 2 seperti ini ya, ini 2 hasilnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi momen di titik E besarnya kalau ini ada beban
beban ya, berarti beban dikalikan dengan ini ya, besarnya 2 ya, bukan 2,5 ya, bukan 2,5, jadi 2, lebih kecil momennya. Jadi kalau beban tidak langsung dengan overstack ya, dengan overstack. Nah, kalau momen di ini garis pengaruh, garis pengaruh. Garis pengaruhnya seperti itu ya. Oke, garis pengaruhnya di momen seperti ini ya. Ini pas di tengah-tengah, kalau yang tadi, yang ini pas nggak di tengah-tengah. Ya, ini nggak di tengah-tengah ya, ketemunya seperti ini. Kalau di tengah-tengah, enak ya, di tengah-tengah di itu, di yang kanan kirinya sama itu nanti lebih enak lagi. Oke, ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, nggak ada yang tanya ya? Sudah bisa? Di siapa ya nih? Haikal, ada Haikal? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Haikal, gimana? Bisa memahami atau belum? Oke, untuk materi yang PowerPoint-nya sudah punya belum ya? Materi yang ini sudah punya belum ya? Belum Pak, fotonya Pak. Belum ya? Oke, saya kirimkan lewat itu ya, lewat Zoom-nya. Tapi bisa nggak ya? Ini besar ya ini filenya. 41 mega. Coba dicoba ya. Atau di PDF-kan dulu ya, coba tak PDF-kan dulu.
not responding. Oke, mudah-mudahan bisa itu ya. Sedang proses ya itu ya. 15 mega mudah-mudahan bisa itu. Itu sudah saya jadikan ke PDF ya. Kalau yang PPT-nya 40-an mega ya. Jadi dijadikan PDF lebih simpel lagi ya. Tapi belum tak kecilin lagi ya. Kalau dikecil lagi bisa segini, tapi belum sempat, mudah-mudahan bisa. Oke, sambil nunggu kita presensi ya. Saudara Haikal hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Kevin hadir? Alifatus Zahra Hadir, Pak. hadir ya. Hadir, Pak. Nicholas Aditya, Hadir, Pak. Salma, Rahardian, Hadir, Pak. Rohim, Keisa, Hadir, Pak. Amalia, Muhammad Hafiz, Hadir, Pak. Alvinka, Hadir, Pak. Prima Azra, Hadir, Pak. Satria Bima, Hadir, Pak. Tania, Iqbal, Putri, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rangga, Hadir, Pak. Abdika, M. Afnan Galih, Fahrisa,
Unggul. Hadir, Pak. Farizal tadi ada enggak ya? Muhammad Novel, Jeffrey, Inggit, Hadir, Pak. Muhammad Faris, Hadir, Pak. Joshua, Hadir, Pak. Raihan Danu, Ahmad Taufan, Hadir, Pak. Muhammad Indrajat, Hadir, Pak. Renal Parongko, Hadir, Pak. Gali Suwi, Hadir, Pak. Nadifa, Hadir, Pak. Muhammad Faros, Hadir, Pak. Muhammad Umar, Hadir, Pak. Prima Dia, Hadir, Pak. Diana Nuril, Keci, Hadir. Hadir, Pak. Marlianto, Hadir, Pak. Rio Ferdian, Hadir, Pak. Miftahul Huda, Muhammad Bagas, Hadir, Pak. Muhammad Reza, Gigi Adi, Ridwan, Mahendra, Hadir, Pak. Maulana, Febrian Hadir, Pak. Silma, Hadir, Pak. Dina, Deni, Hadir, Pak. Wisna, Wisna Nur Jannati, Lintang, Hadir, Pak. Faisal, Hadir, Pak. Fidelia, Rahmat Ilham, Muhammad Delonik, Hadir, Pak. Putra Adi Sentosa, hadir. Hadir, Pak. Anissa, Angel, Muhammad Aulia Rahman, Hadir, Pak. Virus, Andika, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Raffi, Hadir, Pak. Justin, Hadir, Pak. Ardian. Hadir, Pak. Ini. Tadi yang belum hadir dipanggil belum siapa ya? Rahmat Ilham Saputra. Belum ya. Terus Wisna Nur Jannati belum. Fahrizal Hadir, Pak. Farisal hadir. Hadir, Pak. Oke, Farisal. Sudah ya, yang belum dari tadi siapa? Wisna Nur Jannati, sama Rahmat Ilham Saputra. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, materinya yang tadi, apakah ada pertanyaan ya? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Masih ada materi lagi terkait ini apa? Momen absolut ya, terkait momen maksimum absolut ya.
Itu saya nge-share di chatnya kayaknya sudah berhasil ya. Coba bisa di download nggak? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya. Tadi ini Prima dia udah bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Kita masih ada materi lagi momen maksimum absolut ya. Itu juga nanti untuk ini untuk bahan yang UAS ya, bahan UAS ya, sampai momen maksimum absolut ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk beban tidak langsung? Jadi nanti garis pengaruh yang beban langsung, terus kemudian beban tidak langsung, terus kemudian nanti momen maksimum absolut ya. Tapi momen maksimum absolut ini belum, kita masih butuh pertemuan lagi ya. Momen maksimumnya yang ini targetnya sampai sebelum momen maksimum ya. Kalau kita tambahkan nanti nggak efektif ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, Wisna Nur Jannati ya. Tadi pas kemana, Wisna? Maaf, Pak, tadi laptop saya sama HP saya mati. Oh, nggak ada sinyal, Pak? Ada sih, cuman tadi kebetulan HP saya mati, jadi laptopnya nggak itu koneksi internetnya, semuanya koneksi internetnya dari HP. Oke. Wisna ya. Ini ya Wisna ya. Ya. Nomor 51 ya. Pak. Kita tak simpan lagi aja. 51. Rahmat Ilham yang belum ya. Rahmat Ilham belum. Wisna 51 sudah nih. Sudah hijau ya Wisna ya. Iya, Pak, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Oke, terus untuk ini apa istilahnya? Kita masih 1 minggu ini sama masih satu pertemuan lagi ya, satu pertemuan lagi. Kalau momen maksimum absolut itu 1 kali pertemuan, kayaknya kurang ya, kayaknya kurang. Ya bisa sih, tapi nanti latihannya yang nggak ada ya momen maksimum absolut ya. Kalau paling nggak bisa 2 kali pertemuan untuk momen maksimum absolut. Dasar dia nanti untuk apa bisa latihan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira kalau ada, karena kemarin itu kira-kira kalau ada tambahan di hari apa ya? Mendengar suara saya? Maaf Pak, Haikal terkendala di channel Pak sepertinya Pak. Oh ya, ini Ridwan Nur ya. Oke, nggak apa-apa. Ridwan Nur yang mewakili. Ridwan Nur gimana? Kalau misalkan ada satu
kita usahakan 2 kali pertemuan lagi ya, 2 kali pertemuan lagi. Jadi untuk materi yang momen maksimum absolut ya, kita kayaknya perlu dua pertemuan lagi. Ya nanti didiskusikan ya, nanti didiskusikan nanti kira-kira kapan ya seperti itu. Kalau hari Senin, hari Kamis saya juga full ya, Kamis full, Rabu juga full ya. Kalau Selasa agak bisa ya, tapi nanti mahasiswa kayaknya Selasa juga full juga ya. Iya Pak, kalau Selasa full juga Pak. Selasa full ya. Rabu, Kamis, Kamis saya full. Rabu juga Rabu full ya juga ya. Nanti silakan misalkan sore nggak apa-apa, nanti sore atau pas hari apa ya? Sore juga nggak masalah, atau hari Sabtu kita luangkan waktu 1 jam kayak gitu untuk tambahan materi yang pas libur hari Senin kemarin. Moga nanti dirembuk kira-kira kapan. Oke, nanti yang menghubungi saya boleh dari ketua angkatannya juga boleh, dari yang lain juga boleh, yang sebagai narasumbernya seperti itu. Begitu ya, Ridwan. Iya Pak. Oke. Ridwan itu ini di mana Ridwan? Saya di rumah Pak. Oh, di Jogja. Oke Pak. Oh ya, sinyalnya pas bagus ya. Ya alhamdulillah Pak. Ya, oke. Tolong nanti diinfokan ya. Nanti kalau misalkan si Haikal itu agak terkendala sinyal atau jaringan seperti itu, diinfokan seperti itu. Kita kalau bisa dua pertemuan lagi ya, untuk yang ya tidak harus 2 jam full ya, nggak apa-apa, yang penting saya juga menyadari bahwa kalau dipadatkan ya, misalkan dipadatkan terlalu banyak materi, kalau seperti ini agak daya serapnya juga tidak bisa maksimal ya, mending sedikit tetapi efektivitasnya bagus ya, seperti itu. Tapi ini materinya memang tinggal momen maksimum absolut ya, seperti itu. Kalau latihannya kan kemarin sudah di PR ya, seperti itu. Oke, itu ya kalau nggak ada yang ditanyakan untuk hari ini, kita cukupkan sekian ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tersebut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.